Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Roni Rustandi, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah strategi pembelajaran PPKN. Program ini akan tersaji selama 30 menit ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, sekarang kita telah masuk pada pembahasan materi pertemuan 7. Namun, sebelum kita masuk pada pertemuan 7 ini, apakah sahabat Ujar masih ingat tentang konsep belajar berdasarkan pendekatan kognitivisme? Ya, betul. Konsep belajar berdasarkan pendekatan kognitif mengabaikan mekanisme timbal balik antara lingkungan dan individu. Para psikolog memandang bahwa belajar itu adalah konstruksi atau pembangunan pengetahuan yang dilakukan individu yang diperantarai oleh lingkungan sekitar. Selain itu, belajar menurut kognitivisme juga bersifat personal, artinya dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah akibat langsung dari cara siswa menafsirkan dan merespon pengalaman mereka secara sadar ataupun tidak sadar, dulu ataupun sekarang. Berikutnya, dibahas juga mengenai prinsip kognitivisme, seperti memori jangka pendek dan jangka panjang, efikasi diri, regulasi diri, konsep diri, kepercayaan diri, pengawasan diri, media beragam pesan, dan juga yang lain sebagainya, yang merupakan komponen yang dominan dalam strategi pembelajaran cooperative learning. Oleh karena itu, dari pemahaman kita mengenai konsep belajar berdasarkan pendekatan kognitivisme, maka dapat menjadi acuan dalam memahami mengenai strategi cooperative learning yang merupakan bagian dari pendekatan kognitivisme. Sahabat Ujar, pasti sudah memahami konsep belajar berdasarkan pendekatan kognitivisme. Strategi pembelajaran yang berdasarkan pendekatan kognitivisme, yaitu salah satunya adalah strategi pembelajaran yang menjadi dasar untuk mampu menggambarkan rancangan pembelajaran dengan strategi cooperative learning. Baiklah sahabat Ujar, untuk dapat menggambarkan rancangan pembelajaran dengan strategi pembelajaran cooperative learning, yaitu kita akan membahas mengenai pertama, konsep pembelajaran kooperatif. 2. Langkah pembelajaran cooperative learning. 3. Tips untuk pelaksanaan cooperative learning. Baiklah sahabat Ujar, kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep strategi pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin berakar dari teori belajar konstruktivisme kognitif dan demokrasi di kelas yang dikembangkan oleh John Dewey. Dapat memperkaya interaksi siswa-siswa dalam berkontribusi pada proses pembelajaran. Kemudian, kerjasama atau kooperatif dipandang sebagai keterampilan sosial yang paling penting yang harus dimiliki siswa dalam pengalaman kerja masa depan. Nah, pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif. Untuk pembelajaran kooperatif di kelas, siswa itu membentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian mereka memutuskan bagaimana mencapai tujuan atau mempelajari konten. Setiap siswa memikul tanggung jawabnya, belajar sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan membantu orang lain untuk belajar. Kelompok belajar kooperatif bersifat heterogen, meskipun ada kalanya siswa dengan kemampuan yang sama bekerja dalam satu kelompok. Nah, kelompok heterogen yaitu adalah kelompok yang diisi oleh siswa dengan latar belakang yang beragam dan juga tampaknya memiliki kelebihan kemampuan. Nah, siswa ditugaskan ke kelompok tergantung pada variabel atau tidak terbatas hanya pada jenis kelamin, misalkan kecerdasan ganda, etnis, pertimbangan sosial, kebutuhan khusus, dan juga penggunaan internet. Menurut Emerson, yaitu menyebut kelompok belajar kooperatif adalah kelompok dengan kemampuan campuran
dalam menyelesaikan serangkaian tugas jika hanya kinerja akademik yang akan dipertimbangkan sebagai dasar pembentukan kelompok. Nah, Gillis dan Boyle menyarankan agar berhati-hati ketika menyusun kelompok. Kenapa? Karena siswa yang berprestasi tinggi tidak akan pernah berinteraksi dalam kelompok yang sama. Nah, ukuran kelompok adalah pertimbangan lain ketika membentuk kelompok. Sekali lagi, menurut Gillis and Boyle, yang lebih kecil itu lebih disukai. 2 hingga 4 siswa dalam satu kelompok. Nah, disarankan 4 siswa di dalam setiap kelompok itu sudah maksimal. Namun, Gillis and Boyle mengkritik pembentukan kelompok yang terdiri dari 4, 5, dan 6 anggota sebelum siswa memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sama. Nah, ketika ukuran kelompok meningkat dan beberapa siswa bekerja keras, yang lain mungkin hanya bergantung pada siswa yang bekerja keras tadi. Dan mengelola proses pembelajaran kooperatif itu akan menjadi lebih sulit bagi siswa dan juga bagi guru. Nah, Gillis and Boyle juga menekankan kesulitan partisipasi dalam kelompok besar atau kelompok termasuk yang lebih dari 4 anggota. Dan mengelola tugas kelompok yang nantinya akan diberikan. Jika populasi kelas lebih dari 20, menugaskan 5 hingga 6 siswa dalam satu kelompok mungkin merupakan tuntutan. Nah, dalam hal kerja tim, penetapan peran dapat membantu siswa mencapai tujuan bersama kelompok. Kelompok belajar kooperatif membutuhkan lebih banyak komponen daripada kelompok biasa yang duduk bersama tetapi belajar secara individu. Selanjutnya, menurut Robert Slavin, dalam pembelajaran kooperatif, siswa harus saling membantu, melakukan diskusi, menilai pengetahuan anggota kelompok lainnya, dan membantu saling memahami. Seperangkat atribut yang membuat kelompok reguler bekerja bersama sebagai kelompok kooperatif patut dipertimbangkan, yaitu saling ketergantungan yang positif, akuntabilitas individu dan grup, keterampilan sosial, interaksi promosi, dan juga pemrosesan grup. Menurut Slavin, menyarankan beberapa cara untuk memastikan tanggung jawab individu, seperti menjaga ukuran kelompok kecil, menguji siswa secara individual, melakukan ujian lisan individu, mengamati kemajuan individu dari setiap anggota, meminta siswa mengajar anggota lain dari kelompok tersebut. Kelompok meminta siswa menerapkan apa yang mereka pelajari untuk masalah yang berbeda. Akuntabilitas kelompok ada ketika kinerja keseluruhan kelompok secara keseluruhan itu dinilai. Nah, akuntabilitas kelompok membantu siswa meningkatkan saling ketergantungan positif. Memperkenalkan tanggung jawab individu dan kelompok dapat meningkatkan proses pembelajaran kooperatif yang efektif. Sahabat ujar, dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning, selain harus memperhatikan mengenai teknik mengelompokkan siswa, juga perlu memperhatikan mengenai keterampilan sosial yang mengacu pada keterampilan interpersonal dan juga tentu saja kerja tim yang diperlukan untuk kelompok pembelajaran kooperatif yang sukses. Nah, keterampilan ini juga bermanfaat untuk kerjasama antar kelompok yang merujuk pada kerjasama antar kelompok di ruang kelas atau sekolah. Guru harus mengajarkan siswa keterampilan interpersonal yang mereka butuhkan saat bekerja satu sama lain secara efektif. Tanpa keterampilan ini, siswa tidak dapat menyelesaikan tugas kelompok dan mencapai tujuan kelompok. Penyusunan proses pembelajaran kooperatif membutuhkan perencanaan proses secara rinci dan melakukan pembelajaran kooperatif melalui metode atau teknik yang terdefinisi dengan baik. Baik, sahabat ujar, kita akan membahas mengenai berbagai teknik untuk pembelajaran kooperatif. Menurut Robert Slavin, pembelajaran kooperatif sebagai berbagai metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu belajar konten akademik. Pada bagian ini, berbagai metode pembelajaran kooperatif ini disebut sebagai teknik pengajaran untuk pembelajaran kooperatif yang membantu guru menyusun proses pembelajaran kooperatif. Beberapa teknik pengajaran yang dikutip dalam literatur juga untuk pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jigsaw, kedua investigasi kelompok, 3 metode pengelompokan prestasi tim siswa atau STAD, turnamen pertandingan tim, kemudian metode membaca dan komposisi kooperasi terpadu, yang selanjutnya tim individualisasi terpadu, kemudian peer tutoring, wawancara 3 langkah, graffiti, pikiran pasangkan dan bagikan,
kemudian pusat pembelajaran rotasi, koop, kemudian kartu koop berwarna, bermain peran, tanya jawab timbal balik. Di antara berbagai teknik tersebut untuk pembelajaran kooperatif mungkin sulit untuk memilih dan teknik mana yang terbaik untuk pembelajaran. Maksud dan tujuan pembelajaran, topik, kebutuhan siswa, dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan pembelajaran kooperatif, kecenderungan guru, dan media serta materi yang ada dapat mempengaruhi pilihan tersebut. Guru juga dapat memilih teknik dengan kerjasama siswa atau sendiri sebelum pembelajaran. Dalam setiap kasus, mereka harus memeriksa pengetahuan mereka terkait dengan pembelajaran kooperatif, menyiapkan bahan yang diperlukan untuk setiap teknik yang diusulkan atau yang dipilih, dan juga merencanakan pembelajaran sebelum proses pembelajaran kooperatif. Baiklah sahabat ujar, materi selanjutnya yaitu mengenai langkah pembelajaran cooperative learning. Langkah umum pembelajaran kooperatif menurut Gillis and Boyle yang pertama adalah pilih konten, kemudian tentukan subtopik. Yang kedua, rencanakan pembelajaran kooperatif. Ketiga, belajar untuk pembelajaran kooperatif. Keempat, menganalisis dan mensintesis, merencanakan presentasi. Yang kelima, mempresentasikan proses dan hasilnya. Dan yang keenam atau terakhir adalah penilaian. Sahabat ujar, selanjutnya mari kita bahas satu persatu mengenai 6 langkah dalam pembelajaran cooperative learning. Langkah pertama, pilih konten, kemudian tentukan subtopik. Menurut tujuan pelajaran, guru harus memilih konten dengan subtopiknya. Misalnya, jika kontennya adalah sistem pemerintahan, dalam mata pelajaran PPKN, guru harus memilih subtopik seperti demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, monarki konstitusional, dan informasi terkait untuk masing-masing diputuskan sesuai dengan tingkat pendidikan siswa dan tujuan pembelajaran. Guru juga harus menyiapkan sumber baik yang berbentuk cetak ataupun yang elektronik untuk bahan pelajaran dan membawanya ke kelas atau memberitahu siswa tentang sumber informasi yang diperlukan untuk dibawa ke kelas. Nah, pembelajaran kooperatif mengharuskan siswa untuk membentuk kelompok kecil sebelum atau setelah menginformasikan siswa tentang tujuan dan isi pelajaran. Nah, setiap siswa dalam kelompok seperti dalam teknik jigsaw atau kelompok siswa secara keseluruhan memilih subtopik yang mereka minati. Langkah kedua, rencanakan pembelajaran kooperatif. Langkah kedua adalah merencanakan proses dengan partisipasi siswa secara demokratis. Guru mungkin menyarankan 2 atau lebih teknik pembelajaran kooperatif dan siswa dapat memilih satu dengan memilih. Atau guru mungkin datang ke kelas dengan materi terkait hanya untuk satu teknik saja. Nah, setelah memutuskan teknik pembelajaran kooperatif, siswa itu berbagi tanggung jawab dalam setiap kelompoknya. Mengumpulkan sumber-sumber informasi, merencanakan rincian proses, memutuskan bagaimana menganalisis temuan, bagaimana mensintesis semua informasi yang mereka miliki, hingga memilih pemimpin kelompok dan juga sebagai pembicara. Siswa dapat merencanakan semua ini hanya jika guru memberitahu mereka tentang proses sebelum kegiatan secara rinci. Harapannya dari mereka mengalokasikan waktu untuk kegiatan, alat evaluasi untuk proses dan hasil, sumber informasi yang disambut, dan kriteria produk yang diharapkan sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran kooperatif. Memberitahu siswa tentang aspek penting dari proses pembelajaran kooperatif ini menuntut para guru untuk bersiap sebelum pelajaran. Sebagai keputusan terakhir dari fase perencanaan, siswa mungkin memutuskan bagaimana mempresentasikan hasil. Langkah ketiga yaitu belajar untuk pembelajaran kooperatif. Proses pembelajaran kooperatif mungkin membutuhkan 1 jam pelajaran atau bahkan lebih, atau bahkan berlanjut setelah sekolah dan berlangsung selama 1 minggu atau lebih di kemudian. Waktu yang dialokasikan itu dapat berubah sesuai dengan tugas kegiatan pembelajaran kooperatif. Selama proses, baik itu 1 jam kelas atau beberapa minggu, siswa mencari informasi di perpustakaan atau berbagai macam database, melakukan pengamatan dan atau wawancara dengan agen yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, kemudian menginformasikan anggota kelompok dan guru tentang bagaimana studi itu berlangsung, menyelesaikan masalah atau mencari bantuan untuk memenuhi tanggung jawab yang diputuskan dalam langkah perencanaan. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bertanggung jawab atas pembelajaran rekan-rekan mereka dalam kelompok. Dengan demikian, setiap siswa harus memberikan informasi kepada anggota kelompok lain tentang setiap langkah studinya.
Selama langkah ketiga ini, guru harus mengumpulkan informasi tentang tanggung jawab setiap siswa dalam suatu kelompok. Nah, rencana studi mereka dan mengikuti kelompok itu. Kegiatan di dalam kelas entah bagaimana lebih mudah dikelola oleh seorang guru dalam hal mengikuti studi kelompok. Namun, tugas pembelajaran kooperatif skala besar mungkin memerlukan kerjasama dengan orang tua dan guru lain selain siswa. Jika kelompok memilih pemimpin kelompok, maka pemimpin juga mengikuti anggota dan membimbing pekerjaan kelompok tersebut. Selanjutnya langkah keempat yaitu analisis dan sintesiskan, kemudian rencanakan presentasi. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan dari sumber yang telah diputuskan, maka setiap kelompok harus menganalisis seluruh data dan temuan yang didapatkan. Siswa mungkin menjadi pemula dalam menganalisis berbagai jenis data, dan dengan demikian guru harus membimbing mereka selama langkah analisis data tersebut. Setiap siswa dalam satu kelompok dapat menganalisis sepotong data atau analisis data dapat dilakukan dalam kelompok melalui kerjasama. Yang terakhir mungkin lebih bermakna untuk pembelajaran kooperatif karena setiap siswa itu bertanggung jawab untuk pembelajaran orang lain. Selain itu, lebih dari satu siswa yang berpartisipasi dalam analisis potong informasi meningkatkan keandalan temuan. Sebagai tugas kuda dari langkah 4, sekelompok siswa mengumpulkan semua temuan sebagai laporan tertulis yang siap dipresentasikan. Nah, kelompok dapat menyiapkan poster, materi presentasi elektronik, atau halaman website dengan menggunakan layanan web blog gratis sesuai dengan keputusan mereka dan harapan guru terkait dengan metode presentasi untuk mempresentasikan laporan mereka tentang proses kerja kooperatif dan juga hasilnya. Selanjutnya langkah kelima yaitu mempresentasikan proses dan juga hasilnya. Guru harus mengalokasikan jam pelajaran yang cukup untuk presentasi hasil. Menurut metode presentasi yang dipilih, setiap kelompok mempresentasikan proses pembelajaran kooperatif dan hasil yang mereka capai. Mengenai proses tersebut, kelompok dapat mempresentasikan informasi tentang tanggung jawab masing-masing anggota kelompok, sumber data, teknik analisis data, masalah yang mereka temui, bagaimana mereka memecahkan masalah, siapa atau di mana mereka meminta bantuan, bagaimana mereka mengelola proses, dan lain sebagainya. Pimpinan atau pembicara kelompok itu dapat mempresentasikan proses dan juga hasilnya, atau setiap anggota kelompok dapat mempresentasikan satu bagian dari laporan mereka. Nah, setelah presentasi kelompok, kelompok lain dan guru mengajukan pertanyaan kepada kelompok presentasi. Sesi diskusi panel juga dapat diselenggarakan untuk presentasi. Jika cukup waktu dapat dialokasikan untuk masing-masing kelompok dan anggota kelompok merupakan panelis. Langkah yang terakhir yaitu langkah keenam adalah penilaian. Guru harus mengevaluasi setiap siswa dan setiap kelompok jika kegiatan pembelajaran kooperatif itu diselenggarakan. Pendekatan yang lebih holistik harus dipertimbangkan untuk langkah penilaian pembelajaran kooperatif. Tidak hanya hasil dari pembelajaran kooperatif, tetapi juga prosesnya harus dinilai dengan menggunakan metode dan alat penilaian yang lebih otentik. Penilaian sendiri, penilaian sejawat, metode penilaian kelompok disertakan dengan rubrik atau formulir yang dirancang khusus dan kriteria yang telah ditentukan. Pengamatan di dalam kelas dapat dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran kooperatif. Dengan menggunakan formulir observasi yang dirancang khusus dan wawancara dapat dilakukan dengan anggota kelompok yang dipilih secara acak tentang studi kelompok. Perlu kehati-hatian untuk bersikap adil saat menilai proses pembelajaran kooperatif dan juga hasilnya. Nah, informasi dari pengamatan guru, bukti anekdotal, sesi tanya jawab dengan kelompok, dan dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam kelompok adalah sumber yang valid. Selain itu, lebih baik untuk mengukur hasil belajar individu selain tingkat pencapaian kelompok dengan menggunakan tes prestasi atau ujian tipe esai. Yang keduanya mencakup semua tujuan pelajaran ya. Dengan demikian, semua siswa di kelas diharapkan untuk mempelajari semua topik yang dipelajari oleh berbagai kelompok. Langkah pembelajaran kooperatif sebelumnya, langkah 5, dan menyajikan laporan seperti poster, halaman blog, ya file dari kelompok membantu siswa mempelajari topik lain yang dipelajari oleh kelompok lain. Selain prestasi, hasil non-kognitif seperti harga diri, sikap terhadap kursus, keterampilan belajar kooperatif dapat diukur. Baiklah sahabat ujar, topik pembahasan berikutnya yaitu mengenai tips untuk guru dalam pembelajaran jika menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning.
Nah, pembelajaran kooperatif melibatkan siswa yang bekerja secara kooperatif dalam kelompok kecil. Kemampuan campuran untuk mencapai tujuan tertentu melalui saling mendukung dan membantu selama proses pembelajaran. Menurut Gillis and Boyle, bahwa pelajaran kooperatif menjanjikan peningkatan prestasi akademik siswa. Terlepas dari prestasi akademik, proses pembelajaran kooperatif membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, memahami pentingnya memenuhi tanggung jawab, menikmati belajar dan mengajar dari teman sebaya, melakukan penyelidikan, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan Slavin, pembelajaran kooperatif adalah cara penting untuk mendapatkan berbagai hasil afektif dan juga interpersonal, selain yang bersifat akademik tentunya. Ketika siswa belajar bersama selama proses pembelajaran kooperatif, mereka membantu anggota lain dari kelompok mereka atau kelompok lain dan mengembangkan pengarahan diri sendiri, serta tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Memang, pembelajaran kooperatif memberikan siswa rasa diterima. Kekompakan di antara mereka lebih suka interpersonal dan juga kepercayaan. Merancang pembelajaran menurut pembelajaran kooperatif juga membantu guru menjadi lebih berpusat pada siswa dan kurang terikat pada metode ceramah, transmisi konten kepada siswa, dan memotong pembelajaran hafalan. Baik sahabat ujar, dimanapun Anda berada, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran cooperative learning dalam mengimplementasikannya selama merancang pembelajaran yang dipertimbangkan dengan baik, melalui teknik mengelompokkan siswa dengan efektif, melalui berbagai jenis teknik yang ada, agar kompetensi siswa itu dapat tercapai optimal, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sebagai calon guru, pentingnya memahami berbagai strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam memfasilitasi pembelajaran agar pembelajaran sesuai dengan capaian yang diharapkan oleh kurikulum. Melalui penggunaan strategi pembelajaran cooperative learning, guru dapat mengoptimalkan siswa dari kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Baiklah sahabat ujar semua, alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Roni Rustandi, undur diri. Tetap semangat. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.